lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini adik-adik? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Kaneti senang sekali bertemu kembali dengan adik-adik semua pada hari ini. Hari kudusnya Tuhan, hari Sabat. Di mana kita semua bersama-sama mau menguduskan hari Sabat. Amin. Amin. Sekali lagi Kak Neti mau sapa adik-adik dengan yel-yel kita. Kak Neti mau panggil nanti Aero Kids, adik-adik jawab ya. Oke, 1, 2, 3. Aero Kids, aku anak raja, segala raja. Wow, yes. Aero Kids, Ceria, setia, dan taat. Yes, kita semua adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Haleluya. Dan saat ini kita mau sama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai kita, memimpin hidup kita. Dan kita boleh ada hari ini karena Tuhan. Amin. Amin. Kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa adik-adik. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan pada hari ini Yesus, Engkau akan mengadakan syukur bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Yesus Bapa kami yang baik menganugerahkan kepada kami lagi Tuhan kehidupan, nafas hidup yang dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan pada hari ini Tuhan, kami semua anak-anak Ero Kids mau menguduskan hari Sabat, harinya Tuhan. Kami mau beria-ria di dalam Tuhan pada hari ini. Kami mau memuji, kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap adik-adik yang menyaksikan ibadah ini di tempatnya masing-masing. Di rumah-rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memenuhi setiap kami, setiap adik-adik dan juga mungkin keluarga yang menyaksikan Tuhan dengan kasih-Mu, dengan roh-Mu Tuhan. Supaya kami sungguh Tuhan Yesus bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat-sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semuanya jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes, sekarang kita mau masuk gerbangnya Tuhan bersama-sama. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku bersuka,
Ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Adik-adik semua bergirang? Yes. Adik-adik semua bersuka? Yes. Haleluya. Haleluya. Nah, Kak Neti mau ingatkan tetap untuk pertemuan komsel kita di tengah-tengah minggu ini. Jangan ada yang melupakan adik-adik. Ya, mari kita semua antusias ya dalam bersekutu dengan Tuhan. Karena Kak Neti percaya ketika kita mengutamakan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan datang menghampiri kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, jangan lupa adik-adik. Kita naikkan pujian kembali. Oh, alangkah indahnya Tuhan kalau kami semua hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat yang melimpah yang akan Tuhan curahkan untuk kami semua. Amin. Amin. Haleluya. Alangkah Indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yes, adik-adik, kita naikkan pujian ini kembali. Alangkah indahnya Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, Yes. ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat Tuhan. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang terbesar Tuhan. Hanya Engkau yang terhebat Tuhan. Bagi kami semua. Haleluya. Yes. Yes. Wow, haleluya. Sungguh luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar, yang dahsyat. Amin adik-adik? Amin. Amin. Nah, sekarang adik-adik sudah siap belum menerima firman Tuhan, menerima sesuatu yang besar dari Allah kita yang hebat itu? Yes. Amin? Siap? Amin. Siap. Oke, sekarang kita siapkan hati kita. Untuk kita menerima yang terbesar dari Tuhan dalam hidup kita. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan Engkau yang sudah memilih aku sebelum dunia ini dibentuk. Haleluya. Yesus. Haleluya. 'Cause
memilihku Sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik. Kau telah memilihku Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Tanpa musik, jadikan aku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan keluargaku Tuhan, bagi keselamatan keluargaku.
Jadikan kami Tuhan menjadi bait suci-Mu yang kudus. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu, kami mau jadi bait sucinya Tuhan. Di mana hidup kami sungguh disucikan, dikuduskan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami semua mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Yang mau Tuhan sampaikan buat kami semua anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan. Di dalam nama Yesus, semua hal-hal yang mengganggu kami, yang merusak konsentrasi kami mendengarkan suara Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Iya, bertemu lagi dengan Kak Indah. Luar biasa sekali firman Tuhan. Ya, luar biasa sekali pujian yang sudah kita naikkan tadi ya. Jadikan aku rumah doa. Ya, jadikan adik-adik Erokid akan dipakai sebagai alatnya Tuhan. Yuk, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Haleluya. Allah yang luar biasa, kami mengucap syukur, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk mendengar dengan sungguh-sungguh. Kami mau menjadi anak-anak Erokid yang taat. Terima kasih Tuhan, berikan kami roh taat, roh dengar-dengaran. Semuanya Tuhan, biarlah kami terus Engkau bentuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam dan demi nama Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Ya, hari ini Kak Indah judul khotbahnya adalah ayo bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Ih, apaan sih kok bersih-bersih? Yuk kita buka di dalam Matius 21 ayatnya 12 sampai 17 ya. Ini tentang Yesus menyucikan bait Allah. Adik-adik, di situ ya di Matius 21 ayat 12 17 ini ada beberapa hal yang Yesus lakukan sewaktu Yesus datang masuk ke bait suci, bait Allah ya zaman dulu ya, menyucikan bait Allah ya. Di sini di ayat 12 dikatakan lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. Ya, di situ ada beberapa hal yang Yesus lakukan
dalam rangka menyucikan bait Allah. Ya, Kak Indah bacakan aja sebentar ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Ya, ini ada beberapa hal yang Yesus lakukan sewaktu Yesus masuk ke bait suci. Yang pertama, waktu Yesus masuk, ya ada masuk terus dia mengusir orang-orang, ya mengusir orang-orang di ayat yang 12 tadi. Mengusir semua orang yang berjual beli, ya kan? Lalu membalikkan meja dan bangku-bangku. Wah, padahal di situ meja-mejanya isinya apa itu? Ada penukar uang. Lalu bangku-bangku tadi adalah bangku pedagang merpati. Zaman dulu kalau ke bait Allah ada untuk menyucikan, untuk penebus dosa. Oh harus pakai merpati, pakai persembahannya merpati. Oh mungkin ada syarat-syaratnya ya zaman dulu ya. Itu yang Yesus lakukan ya. Ada masuk, waktu Yesus masuk lalu mengusir orang-orang dan membalikkan meja dan bangku-bangku. Nah Kak Indah mau apa sih artinya masuk tadi ya? Yesus masuk itu, Yesus masuk, Yesus ada dalam hidup kita. Ya, Yesus masuk into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Gak hanya dinyanyikan aja, tapi Yesus mau masuk. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Ya, Yesus mau tadi dibilang di sini di ayat 13 dikatakan ada tertulis. Apa? Rumahku akan disebut rumah doa. Tuhan mau kita, saya, Kak Indah, kalian sebut namanya. Siapa kalian? Sebut namanya. Aku mau sebagai rumah doa. Tapi apa yang terjadi di situ? Dibilang tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Apa sih sarang penyamun? Penyamun itu orang-orang jahat, ya, orang-orang kayak perampok gitu ya di jalanan. Hal-hal yang jahat. Nah, Kak Indah mau, bukan hanya Kak Indah ya, Tuhan Yesus juga mau anak-anak tuh jangan ya. Hal-hal yang jahat itu apa aja sih? Kita harus buang ya. Lalu selanjutnya kalau tadi ada mengusir orang-orang ya. Apa sih mengusir orang-orang? Ada beberapa hal. Dari mengusir orang-orang ini artinya ini Kak Indah renungkan sendiri. Artinya itu kalau kita mengusir berarti, kalau mengusir itu berarti orangnya ada di rumah
masih ada di tempat atau sudah pergi? Pasti sudah pergi ya. Berarti mau dibuang, ayo pergi. Membuang semua yang masih jadi penghalang kita. Kalau tadi Tuhan bilang jadi rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Waduh, Tuhan gak suka, sedih banget. Wah, rumah doa itu berarti kita sukanya berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan pengennya begitu ya. Tapi ternyata rumah Allah, bait Allah malah dijadikan sarang penyamun. Dan Tuhan mau ngusir, ayo usir. Berarti buang semua yang masih jadi penghalang kita. Buang semua dosa kita. Tidak ada lagi dosa. Apa sih dosa-dosa yang masih menghalangi kita? Kak Indah dulu seneng banget main game. Ya. Kalau di handphone, hal yang paling tidak bisa kita lepaskan adalah game. Betul apa betul? Ayo kita belajar jujur sama Tuhan. Paling gak bisa, sampai Kak Indah tidur terbayang-bayang. Oh lagi main, ngimpi pun lagi main. Aduh ternyata itu adalah penghalang. Ternyata itu dosa. Aduh lagi dengarkan, lagi jimit. Ternyata ditanyain, dipanggil gurunya, kamu di mana? Diam gak nyaut. Ternyata lagi main sambil main game dengan temennya di kelas tersebut waktu GCR, waktu classmate ya. Wah luar biasa. Apa game yang lagi booming yang buat anak-anak sekolah. Ya, wah sepertinya main di internet. Wah kayaknya sedang belajar. Ternyata mamanya lihat, anakku lagi belajar, oke deh. Apa-apa dilihatnya, wah lagi serius di depan laptop. Gak taunya ternyata, main game. Dan itu sering terjadi buat anak-anak sekolah ya. Kak Indah sok tahu. Justru karena Kak Indah tahu, Kak Indah ngajar. Kak Indah sering manggil. Murid dipanggil kok gak ada, dia offline, tutup kamera. Loh, dipanggil-panggil gak ada. Wah ternyata mereka sedang main game. Beberapa anak gak ada, dipanggil, ditelepon orang tuanya. Ada kok Miss di depan laptop. Tapi ternyata main game loh. Wah seperti itu ya. Nah Tuhan mau kita buang, kita usir. Dan apa akibatnya kalau kita nanti ada efeknya lagi. Nah setelah mengusir Tuhan Yesus melakukan membalikkan meja dan kursi. Membalikkan meja dan kursi berarti yang tadinya berdiri begitu dibalikin. Ya, sama. Tuhan mau membalikkan. Kita membalikkan keadaan kita ke awal. Ya, ke saat kita pertama kali mengenal Tuhan Yesus. Apa sih yang kamu lakukan? Wah, lagi pertama kenal Tuhan Yesus, baca Alkitab ya, memuji Tuhan. Lalu apa lagi? Berubah dari yang malas berdoa menjadi rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin dengar puji-pujian. Ya, kalau beberapa waktu lalu Kak Cindy ada tentang mendengar panggilan. Lalu Kak Rosa tentang pemuji Tuhan, Daud. Ya, memuji Tuhan ternyata bisa mengusir roh jahat. Dan kali ini Kak Indah ingatkan untuk kita menjadi rumah doa. Ya. Selanjutnya apa lagi sih? Apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus tadi sudah masuk terus melakukan hal-hal tadi, mengusir orang-orang, membalikkan meja kursi, apa yang terjadi? Ternyata
Baru setelah dibersihkan datang orang buta, orang timpang. Mereka datang ngapain? Mereka disembuhkan. Orang buta, orang timpang itu kan datang karena mereka butuh. Karena mereka gak bisa ngapa-ngapain. Orang timpang pengen normal. Kak Indah mau tanya, kalian termasuk di mana? Orang timpang atau orang buta? Pernah dengar firman Tuhan? Dengar, tahu. Tapi pernah melakukannya enggak? Ya, yuk kita belajar untuk pasang telinga sungguh-sungguh. Ya, selanjutnya apa lagi sih? Oh, setelah orang buta datang, orang timpang. Mereka disembuhkan, sembuh. Kak Indah mau tanya, mau gak sih kita bebas? Mau gak sih kita menjadi rumah Tuhan? Mau dong ya. Tapi ternyata gak semua orang seneng loh. Wah, kamu sekarang sudah jadi orang yang berubah ya. Gak kayak kemarin ya. Gak suka baca, gak suka main game lagi ya. Hebat kamu ya. Tapi ada yang gak suka. Sama di sini seperti ayat 15. Para imam kepala, ahli Taurat. Mereka gak suka. Mereka di sini dikatakan mereka marah ya. Sangat jengkel ternyata anak-anak ya. Karena orang-orang yang berubah tersebut, rumah Tuhan udah dibersihkan, udah jungkir balikkan sama Tuhan Yesus. Lalu lihat, anak-anak kecil memuji Tuhan, Hosana bagi Sang Raja, Hosana. Wah, jengkel lah mereka ya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata anak-anak, waktu imam mereka ahli Taurat tadi berkata kepada Tuhan Yesus, "Kau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Di ayat 16 Tuhan bilang, "Apa? Aku dengar, belum pernahkah engkau membaca dari mulut bayi-bayi?" Nah, catat ya. Ternyata anak-anak waktu kalian di dalam perut, seperti tadi lagunya, kau telah memanggilku sebelum dunia dibentuk. Sebelum kamu dibentuk, Tuhan sudah panggil kamu untuk jadi rumah doa. Halo, ada orang enggak? Mau enggak jadi rumah doa? Yuk, dari bayi. Anak-anak dan bayi ternyata sudah diajarkan untuk mengucap pujian. Sebelum kamu dibentuk, Tuhan sudah punya rencana untuk jadi rumah doa. Tergantung kamu mau respon atau enggak. Ya, Tuhan pengen anak-anak tuh bersorak memuji Tuhan. Ya, bukan anak-anak yang main game. Kalau udah main game lupa makan, lupa minum, lupa belajaran, lupa bikin PR, tugas. Betul apa betul? Ya. Dulu Kak Indah pernah melakukan itu. Pernah main game sampai Kak Indah mual, mau muntah. Setelah itu Kak Indah bertobat. Ya. Game buang aplikasinya. Hapus, uninstall. Beres. Jadi Kak Indah tidak kecanduan game. Handphone ketinggalan, tenang. Gak masalah. Ya gitu, jadi kita nggak terpikir dengan handphone ya. Tuhan Yesus suka banget kalau anak-anak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Naikkan pujian kita dan itu kan akan membawa perubahan kita. Dalam Mazmur 8 ayat 2 boleh dikeluarkan Mazmur 8 ayat 2 bahwa dari mulut bayi ya, ternyata anak-anak dari kita bayi pun, dari kecil pun
kita sudah disiapkan Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Haleluya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Itu dari mulut bayi, dari mulut anak-anak. Anak-anak yang sekarang udah kelas besar. Dari kelas kecil kalian pun sudah diajar kakak-kakak kan. Untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Kak Ina mau tanya, selama ini yang kelas besar, sudahkah ada perubahan bagi keluargamu, bagi sekolahmu? Habis gak ada yang percaya sih Kak kalau aku berubah. Kalau kita berubah, gak usah pakai mulut. Aku berubah, aku mau berubah. Tapi gak banyak bicara, praktekkan. Dengan apa? Ya udah, biasanya jam segini main game, kita baca Alkitab, kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, sangat senang, sangat bersuka cita kalau kita melakukan hal ini. Ya, siapa di sini mau menjadi rumah Tuhan, menjadi bait sucinya Tuhan? Ya, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Buat apa? Agar apa Tuhan? Agar semua keluargaku, agar teman-temanku, agar bangsaku, negaraku datang menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, Kak Indah mau, sepertinya ini sepele, tapi waktu Tuhan kita gak tahu. Kak Indah, kakak-kakak pembina lainnya, selagi ada waktu dan kesempatan akan terus mengingatkan. Kita, Kak Indah, kalian, walaupun anak-anak, kalian adalah bait sucinya Tuhan. Bait suci berarti kalian tidak layak, tidak boleh lagi kalian melakukan hal-hal yang berdosa. Buang semuanya agar doa anak-anak itu menjadi benar-benar terjadi. Seperti waktu itu Kak Rosa lagi sakit, ya kan? Ada Bianca doakan Kak Rosa waktu kita komsel. Dan Kak Rosa merasa ada satu kekuatan supranatural itu benar-benar menjamah Kak Rosa, dan Kak Rosa merasa saat itu sembuh. Wow, luar biasa ya. Jadi yuk jadikan aku Tuhan, jadikan Kak Indah, jadikan adik-adik Erokid semua sebagai rumah Tuhan. Sebagai bait Allah, sebagai bait sucinya Tuhan. Haleluya, kita mau nyanyikan refnya saja. Jadikan aku Tuhan, jadikan setiap anak Erokid bait sucimu Tuhan. Aku Bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan haleluya Yesus doamu bagi keselamatan. Kita katakan, jadikan aku Tuhan, dengan lebih lembut lagi Tuhan. Jadikan aku, ya Yesus, kita angkat tangan kita. Kita mau saat ini anak-anak Erokid menjadi anak-anak yang luar biasa. Menjadi bait Allah yang hidup. Kalian menjadi rumah doanya bagi bangsa, bagi keluarga kalian. Haleluya Tuhan.
Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluarga, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsa. bangsaku. Benar Tuhan, saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau Engkau pakai menjadi rumah doa-Mu, menjadi rumah doa-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah memanggil setiap anak Erokid menjadi rumah doa-Mu, menjadi bait Allah-Mu yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Saat ini Bapa, terus biarlah hati kami, pikiran kami selalu tertuju kepada Engkau. Saat ini Tuhan, segala hal yang masih mengikat kami, baik itu game online, dari handphone saat ini Tuhan, kami mau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dari anak-anak Erokid dengan otoritas Allah, kami mau cabut dalam nama Yesus. Game-game itu kami mau katakan semua tidak akan mempengaruhi anak-anak Erokid. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan biarlah Engkau sendiri akan melembutkan hati anak-anak menjadi anak-anak yang sungguh menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati guru-gurunya, menyenangkan hati-Mu Tuhan terutama Bapa. Dan kami percaya melalui anak-anak Erokid Tuhan, Engkau akan pakai mereka secara luar biasa. Bahwa setiap mereka sungguh menjadi orang yang dapat menyembuhkan orang lain. Berdoa melalui doa mereka. Mereka boleh melihat mujizat Tuhan terjadi melalui anak-anak Erokid. Oh, dalam nama Yesus berkati Tuhan, berkati. Dan kami percaya jika kami melakukan perubahan, jika kami melakukan hal-hal yang baik Tuhan, meninggalkan perbuatan kami yang jahat, kami percaya ada berkat Tuhan bagi kami, bagi setiap anak Erokid dengan berkat kepandaian, kepintaran, di mana sebentar lagi Tuhan setiap anak Erokid akan melakukan pas Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memberkati mereka Tuhan. Biarlah sungguh hikmat Allah mengalir di dalam mereka mengerjakan setiap soal-soal pas dengan baik, dengan benar, dengan hikmat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah selesai berdoa dan kami percaya Allah Roh Kudus akan terus ada bagi adik-adik kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah selesai bicara, biarlah sungguh setiap adik-adik kami diberkati. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.